kemungkinan dia positif apa enggak lebih baik meskipun tidak tergejala tidak kelihatan gejala tapi dia ada interaksi dengan kasus yang terkonfirmasi atau apa enggak lebih baik gitu aja, Dok? Enggak. Kalau yang baru ini malah enggak. Karena gini ya. Makanya malah enggak ya, Dok? Iya, karena orang yang tidak 10 hari dia terisolir atau di karantina 10 hari itu dia sudah tidak menularkan juga. Itu makanya sekarang ini kalau untuk yang tidak bergejala satu kali di swab positif kan, itu di Kemenkes yang baru itu sesuai dengan rekomendasi WHO kita tidak melakukan swab ulangan. Nah, jadi jangan ngeri pula ini dikeluarkan dari rumah sakit tanpa dinyatakan negatif, memang begitu adanya. Jadi 14 hari dia diisolasi di sana, selesai itu kita lepaskan, istilahnya itu bukan sembuh, kalau istilahnya itu discarded gitu, kalau bahasa peraturan kementerian yang baru. Tetap diawasi dilepaskan dalam pengawasan setelah 14 hari. Dia kan tanpa gejala. Iya. Jadi sekarang ini lebih hemat sumber daya, lebih hemat juga kerja kita. Kalau dulu petugas kita tuh sampai jam 2-3 pagi masih mencari dulu waktu sebelum revisi 5 yang keluar gitu. Dok, jadi artinya gini, Dok. Jadi kalau misalkan kayak kita itu boleh nggak kita tuh berinisiatif, saya pengen swab aja gitu. Swab sendiri mandiri. Ya. Boleh. Nah, kalau swab mandiri dipersilakan direkomendasikan saja. Enggak direkomendasikan, tapi dipersilakan saja. Oke. Karena kan ya alasannya misalnya takut, ya kan, agak parno nih, keluarga, pengen tenang gitu. ya. Cuma itu swabnya mandiri. Mandiri itu bisa dilakukan di klinik-klinik atau rumah sakit swasta yang ada di Kota Batam dan bayarnya cukup mahal. Iya. Tapi kalau ikut swab program itu tidak boleh. Nah, swab program itu gratis. Ya, kita lakukan ini di BTKL atau di Rumah Sakit Galang. Itu harus memenuhi kriteria program. Itu baru swabnya gratis. Nah, tapi kalau hanya sekedar ingin tahu atau dia ingin persyaratan pekerjaan kan banyak gitu. Sekarang ini terima kerja wajib PCR misalnya kan. Nah, itu silakan saja mandiri ya, bayar sendiri. Oke. Sekitar cukup mahal juga sih, 2,5 juta masih ya. 2 jutaan ya. Iya, masih 2 juta. Belum turun ya. Kalau rapid test rapid test turun dari 200. Iya, jadi 150 sekarang. Iya. Dok, yang kalau kemarin kasus ibu yang melahirkan. Oh iya, kabarnya gimana, Dok? Iya, jadi bayinya sekarang gimana, Dok? Iya. Kalau dia kemarin itu ada 3 kasus sebenarnya ibu yang melahirkan itu. Ada 3 kasus ya. Yang satu yang meninggal itu anaknya kemarin tidak disuap karena keluarganya tidak kooperatif. Jadi kita hubungi suaminya, dia tidak kooperatif. Jadi kita pantau saja. Tapi ada satu yang ibunya positif, bayinya kita swab itu positif juga. Nah itu gabung dengan ibunya. Kemudian satu lagi aku lupa itu anaknya apa kena apa enggak gitu. Jadi intinya sebenarnya seperti ini, kalau orang hamil itu sekarang dalam program pemerintah kalau sudah cukup bulan wajib rapid. Maksudnya cukup bulan itu gimana, Dok? Cukup bulan itu kita pakai ya, orang sudah mau ready bersalin itu sekitar 38 minggu lah. Kalau 37 minggu sudah cukup bulan, tapi jarang orang melahirkan 37 minggu. Rata-rata itu 38 sampai 42 minggu. Jadi begitu mencapai usia. Jadi nanti kalau ada yang hamil di rumah kan 38 minggu itu wajib rapid. Wajib. Nah, gunanya untuk screening awal. Oke. Rapid kalau seandainya reaktif kita ulang lagi 2 kali rapid reaktif, yaitu memang kita putuskan walaupun tidak sesuai dengan aturan di kementerian, kita lakukan swab itu free ya. Free. Kalau seandainya positif, nah itu baru melahirkannya harus di rumah sakit. Karena nanti gini, di proses melahirkan itu kan kadang dia ngedan, menjerit-jerit atau apa kan takutnya aerosol ini kan keluar udara, takut menular ke petugas kesehatan. Jadi kita kirim biasanya ke rumah sakit yang memiliki fasilitas ruangan tekanan negatif namanya, seperti di Albros atau di rumah sakit BP Batam itu dia punya tekanan negatif. Jadi tekanan itu hanya menarik udara keluar, ya udara masuknya bersih lah gitu. Jadi saring benar gitu. Pakai penyaring virus dan kuman. Jadi memang wajib dites. Kalau negatif, kalau non reaktif itu boleh melahirkan di mana saja. Mau di bidan, mau di dokter praktek boleh. Tapi kalau reaktif kita ulang 2 kali tetap reaktif dan kita swab positif itu harus di rumah sakit. Dan kemungkinan kita sudah diskusi dengan kawan-kawan SPOG yang ada di Batam, mereka anjurannya malah memang di seksio, di operasi untuk meminimalisir. Dan secara teori bayi di dalam kandungan itu operasi maksudnya di seksio. Sesar. Istilahnya sesar ya. Sesar ya, secara teori dan memang terbukti kalau wanita hamil itu memang tidak bisa tertular dari ibunya.
Nah, termasuk kasus HIV juga. Jadi ternyata HIV termasuk juga ini COVID itu tidak melewati plasenta dia. Jadi itulah kelebihan Tuhan ya, ciptaan Tuhan. Plasenta itu bisa menyaring. Jadi bayi itu tidak kena pada saat lahir, itu dia tidak kena. Nah, yang kita hindari adalah jangan misalnya menyusui, kan ibunya misalnya sakit ya, dia menyusui. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau HIV AIDS kan takut dia gigit puting susu gitu ya. Kan kadang-kadang lecet ke darah. Nah, bayinya masuk ke telan ya. Iya, betul. Jadi kemungkinan tertular di situ. Tapi kalau melahirkan tidak tertular ya, Dok? Tidak. Jadi itulah makanya dilakukan seksi itu untuk minimalisir prosesnya dan mempercepat. Kalau persalinan biasa kan sampai berjam-jam, 12 jam, 14 jam. Jadi dilewatkan perut kan lebih cepat ya. Risiko kena ke bayinya juga boleh dikatakan rendah ya. Makanya disarankan untuk sesar ya. Sampai sekarang belum ada bukti sih bisa melewati darah plasenta itu bisa melewati masuk ke bayi, itu belum terbukti. Iya. Dok, kalau ngelihat kondisi yang sekarang lagi naik-naiknya inilah COVID ya, Mas ya, kasusnya udah mulai. Apakah ada yang perlu kita tinjau kembali nih? Maksudnya peraturan ya atau protokol kesehatannya? Atau mulai diketatin lagi atau seperti apa? Apa yang dilakukan Dok kan agak lengah nih gitu. Iya. Tempat nongkrong aja masih rame banget. Tambah rame malah. Rame itu. Rumah itu tuh. Tempat nongkrongnya rame banget. Udah nggak ada physical distancing lagi. Iya, jadi gini, dulu waktu digaung-gaungkan mengenai new normal itu kan syarat utama dan pertama itu adalah adanya aturan yang mengatur atau menegakkan ya, harus dibuat peraturan sebetulnya. Dan itu juga kita sampaikan ke pimpinan kemarin masalah itu. Seperti Jakarta begitu new normal kan dia menerapkan aturan. Nah, ternyata kita banyak daerah memang yang sudah menerapkan new normal tanpa mempersiapkan legalitas atau aturan yang mengatur. Nah, artinya yang memberi sanksi ke orang tuh apa dasarnya ya, harus ada minimal ya perwaku atau perbub gitu ya, atau kalau mau lebih kuat mungkin perda. Nah ini ternyata dengan adanya Inpres nomor 6 ini yang 2020 itu kan ada perintah Pak Jokowi. Oh, yang TNI. TNI Polri dilibatkan dan kepala daerah wajib membuat peraturan. Nah, itulah makanya memang untuk menerapkan new normal ini secara ketat tidak bisa hanya di sekedar himbauan. Contohnya di Singapura atau negara-negara yang super ketat aja mereka menegakkan aturan itu dengan menegakkan disiplin itu dengan aturan yang ketat. Contohnya lah orang Singapura kalau di sana mungkin nyebrangnya di zebra cross, kalau udah di Indonesia dia sembarangan aja ya kan. Bisa di tempat lain dia nyebrang, atau naik motor di sana dia pakai helm, di sini dia bisa nggak pakai helm. Artinya apa? Bukan manusianya tapi sistemnya yang membentuk. Nah, insya Allah nanti kata Pak Wali sih sedang dipersiapkan sanksi-sanksi yang akan diberikan kalau seandainya perwaku ini dibuat. Nah itu. Nah dengan itu kami sih bisa yakin dan percaya ini bisa lebih membuat orang menjadi lebih tertib untuk memakai masker karena nggak cukup himbauan tuh nggak cukup Dok. Betul ya. Jadi di WHO kemarin terakhir merilis memang yang paling efektif itu bisa menghentikan pandemi itu adalah 3 hal seperti yang selama ini kita gaungkan itu. Jadi yang pertama adalah memakai masker. Kemudian jaga jarak baik fisikal maupun social distancing, dan terakhir adalah menjaga kebersihan tangan gitu. Nah, kalau 3 itu diterapkan betul-betul ya diterapkan, itu insya Allah pandemi ini akan segera cepat berakhir. Iya. Makanya kemarin masker tuh ya. Iya, makanya kemarin Pak Jokowi ngasih pilihan. Pakai masker atau PSBB, pakai masker atau lockdown ya. Ngasih opsinya itu, artinya berarti kalau nggak mau lockdown ya harus tertib pakai masker. Gitu ya Dok ya. Iya. Jadi kalau lockdown kan resikonya secara ekonomi kan lumpuh. Iya, susah semua emang tambah susah. Besok kalau misalnya udah ada diberlakukan tuh yang misalnya nggak pakai masker, itu yang denda itu sempat ya, tapi nggak tahu Dok. Nah ini lagi sedang dibuat ininya, dasar hukumnya perwaku ya. Targetnya kapan Dok? Apakah denda? Nah ini mungkin ke bos lah nanya. Kita pun nggak tahu inisiasi. Pak Wali mohon dipercepat. Inisiasinya dari siapa? Kita parno, kita tahu ya. Yang lucu kan mereka disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya tuh yang nggak pakai TV ya. Besok abis itu masih nggak pakai masker lagi. Iya, bagusnya sih sanksi uang aja biar untuk ini juga sih. Masukan bikin kapok ya Dok. Betul. Iya benar juga tuh. Nih Dok, anehnya kan ada beberapa orang nih menganggap ini virusnya sudah hilang. Ada juga tuh kan. Ada juga masa bodoh aja gitu dia. Gimana ya, maksudnya nih ke mereka apa langkah ya itu tadi ya? Apakah nanti di misalnya nih di tempat nongkrong lah misalnya gitu, apakah itu nggak bisa dibikin juga tuh?
Ya tentunya nanti ditegasin lagi ke betul mereka. kalau udah kemarin kan memang sempat sistem razia aja kan didatangi satpol, dibubarkan. Nah nantinya kalau udah ada aturan memang tetap dilaksanakan seperti itu, tapi ditambah tadi denda dan lain-lain ya. Oh, Karena memang susah sih orang kita kalau dibilang ini ya barangnya nggak nampak, malah dia bilang ini ya konspirasi lah segala macam. Makanya kemarin aku sempat ngomong kayak gini ke orang-orang yang nggak percaya itu, silakan Anda pergi ke Surabaya tidak pakai masker, terus lama-lama 2 hari aja Anda keliling tuh balik Anda ada Positif. positif. ya. Gitu. Iya. Dan di sana pun kalau kita lihat memang luar biasa, orang-orang muda pun lewat di sana. Artinya apa ya? Faktor viral load atau strainnya kita juga nggak tahu, tapi di situ memang cukup ini ya, beda karakteristik virusnya dengan yang di Batam itu. Kalau di Batam kita lihat yang kena itu umumnya tidak bergejala. Nah, ini mungkin salah satu salah kita juga barangkali memberitakan ini tanpa gejala gitu. Jadi orang itu kena pun nggak bergejala gitu. Oh, jadi kalau di Batam sendiri kasusnya lebih banyak yang Iya, mayoritas dia ya kalau sekarang istilahnya asimptomatis ya, bukan OTG lagi. Asimptomatis, tidak bergejala, asimptomatis, tidak bergejala. tidak Nah, bergejala. umumnya tidak bergejala karena itu tadi kembali ke teori awal kekebalan alami itu yang herd immunity ya. Jadi memang umumnya yang kena di Batam ini adalah yang tidak bergejala itu. Kalau kena bergejala pun umumnya ini contohnya yang di Batam terbanyak hasil observasi kami yang pertama orang dengan diabetes atau hipertensi itu paling sering, atau orang dengan HIV. Nah, orang HIV ini muncul semua, orang dengan TB. Jadi kalau yang dia sehat-sehat aja di Batam ini umumnya nggak bergejala. Kalau dulu di zaman non COVID ini kita susah mencari kasus-kasus HIV itu jarang muncul ya, begitu kena ada COVID ini banyak bermunculan kasus-kasus yang meninggal itu ada beberapa yang HIV. Jadi daya tahannya sudah kurang, kena COVID udah dihajar, udah lewat. Jadi mereka udah punya penyakit dasar dulu ya sebenarnya. Betul, kalau punya penyakit dasar makanya harus hati-hati kalau keluar rumah ya bila perlu pakai face shield gitu biar lebih sebenarnya semua juga harus lebih modis hati-hati sih, Dok. Apalagi yang nggak tanpa gejala ini kita nggak tahu. Betul. Kan lebih deg-degan kita. Iya. Yang kita takutkan begini sebetulnya kesadaran pakai masker untuk yang orang-orang muda ini. Coba kalau dia di rumah ada orang tua atau anak-anak. Kalau sekarang teorinya kan kalau dulu anak-anak tuh katanya kuat. Belakangan nggak lagi. Ternyata diteliti anak-anak tuh termasuk yang rentan juga kalau terkena kan, karena di kasus kita ada juga beberapa anak kan yang meninggal juga ada 2-3 orang anak kan. Jadi kalau kita orang muda sehat, kita beranggapan gue kuat gitu, nggak akan ada gejala. Nah coba pikirkan orang-orang di sekitar kita, gitu, orang tua kita, adik kita atau anak kita. Nah itu coba pikirkan gitu. Itu yang kita lindungi dengan memakai masker, bukan untuk diri kita gitu. Karena yang di AS juga kasusnya kan banyak tuh anak muda yang kritis juga karena COVID ya. Malah kalau di Amerika banyak anak muda. Kalau di Batam komposisi ini pasien yang muda, kasus termuda yang meninggal kemarin tuh yang 32 tahun. Ada satu yang muda, selebihnya 40-an lebih. Jadi nggak ada yang usia 20-an tuh yang meninggal, nggak ada di kita. Dok. Tuh, jangan pada nakal, maksudnya jangan pada bandel lah gitu. Iya, kasihan orang tua, anak dan adik kita gitu, ya. Iya. Tinggal pakai masker susah banget itu ya. Dan sih dia ngep sih. Kalau di kita nggak pakai masker kita SP, Dok. Iya. Kita kan SP. Kalau memang ini masker medis ini memang kurang modis gitu. Kalau kita pakai kurang kalau yang begini kan bagus. Tinggal dicetak wajah gitu kayak Om Mobi kan cetak muka mulutnya gitu. Iya bisa modis, kasih nama, kasih gambar ya kan. Iya. Kalau ini modis, kalau ini memang nggak modis gitu. Jadi silakan pakai masker modis kan boleh-boleh aja. Boleh aja. Dia pakai masker. Mumpung ada dokter nih. Dok, lebih bagus yang medisnya itu atau gimana ini, Dok? Kain. Ya kalau masker medis itu lebih unggul secara ininya. Tapi kalau sekedar untuk mencegah penularan yang kain-kain ini juga sudah memadai. Tapi lebih bagus yang medis ya? Iya, cuma kurang modis. Medis kurang modis ya. Kalau aku mikir sehat aja deh. Nggak usah modis. Nggak usah modis. Yang penting sehat daripada dikirim ke Galang. Iya. Mau nggak Sur? Antar ke Galang kamu nggak? Tapi sih Galang itu bagus loh, tempatnya bersih. Bersih sih Dok. Cuman sekelilingnya kita udah serem dulu. Iya. Makanya dipilih di Galang yang sih. dulu katanya gitu ya. Belum ada juga laporan yang misalnya ketemu hantu apa tuh belum ada di sana. Maksudnya ya itulah. Tempat serem ya. Kita ganti topik jangan ngomongin hantu. Serem. Ya, soal wabah ini belum juga berakhir, Dok, sesuai tema kita. Tapi menurut dokter, ini pandemi ini akan berakhir nggak sih, Dok? Iya.
kemarin beberapa ahli di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri sudah melakukan penghitungan algoritma sebetulnya kan. Nah kalau kemarin hitungan awal itu berakhirnya September, ternyata dihitung ulang kayak tim UI itu menghitung ulang kayaknya Desember baru selesai pandemi ini dengan selesai bukan 100% selesai, dikatakan 90% lebih kasusnya sudah tidak ada dan muncul paling satu-satu seperti di China kan sekarang gitu muncul cuma satu-satu. Di China gitu Dok sekarang? Iya masih ada sih cuma kan satu-satu nggak masif lagi karena sudah terkendali. Nah apalagi ini kan belakangan ini isu-isu vaksin ya kan udah masuk fase ketiga lagi. Fase ketiga itu artinya sudah diuji coba ke orang banyak yang memiliki risiko, jadi udah ribuan itu. Kalau fase 1 kan hanya sekitar 5-20 orang gitu. Kemudian fase 2 berapa tuh 50 sampai 1000. Nah, sekarang ini kan 1000 sampai 10.000 ranknya. Nah, di Indonesia kemarin kan dapat 2.400 vaksin yang buatan Sinovac. Memang Sinovac ini salah satu termasuk yang unggul katanya yang ada kemungkinan bagus. Dari Cina itu iya. Pengembangan vaksin kan ada 160. Kalau kita baca berita terakhir itu 160, 23 yang ya, potensial dalam uji dalam masa uji klinis. Dan yang dianggap bagus itu ada 4 yang ini termasuk Sinovac itu yang buatan Sinovac. Nah, itu diuji coba ke Indonesia. Nanti kalau tahap 3 ini dianggap berhasil, BPOM mengasih rekomendasi. Nah itu di triwulan pertama 2021 katanya sudah bisa disuntikkan ke tangan 2021 ya. Iya, sudah diinikan. Dan untuk tahap-tahap awal, nah ini lagi untungnya jadi petugas kesehatan itu diprioritaskan, kemudian orang-orang yang memiliki risiko seperti yang saya bilang tadi itu, diabetes, hipertensi, apa penyakit bawaan yang ada itu orang tua itu juga dapat prioritas, mungkin anak-anak juga dapat prioritas. Jadi kalau yang set gini aja kayak Mbak Nita sama Mas Danang ya sih nggak perlu divaksin dulu gitu. kita tetap aja Dok, panas dingin kita Dok. Panas dingin kita. Belakangan aja vaksinnya nggak apa-apa masih aman. Ngalah untuk buat yang prioritas yang resikonya lebih gede dulu lah. Kita olahraga terus aja. Kita sehat. Terus. Tapi kalau ada duit nanti tinggal ke Singapura aja, vaksin di Singapura kata Pak Wali. Mahal Dok. Kalau ke Singapura harus ada uang jaminan ya. Iya. Iya 20 jutaan itu. Itu harusnya gitu ya. Iya. Jadi makanya sekarang banyak yang nggak ke Singapura ya Dok ya, gara-gara itu. Dok kemarin tuh sempat nih yang isu-isu rumah sakit sengaja menyatakan pasien positif corona. Untuk ini ya, untuk cari duit ya. Untuk cari duit, untuk agar dapat insentif. Iya tuh. Di Batam aman Dok? Atau gimana? Iya, gimana ya, kemarin juga waktu di RDP Dewan sempat dilontarkan pertanyaan seperti itu. Jadi rata-rata kemarin ada 2 rumah sakit yang diundang, mereka dengan jujur mengatakan kalau boleh memilih, kami lebih memilih tidak merawat pasien COVID. Kalau boleh memilih, artinya apa? Jumlah klaim pun nggak banyak juga. Kemarin waktu itu BP Batam kan diundang juga. Dari sekian banyak itu klaimnya cuma sekian. Artinya ya nggak worth it lah merawat dengan risiko demikian besar. Tapi itulah tadi kalau dari petugas kesehatan panggilan hati kan, panggilan jiwa untuk membantu orang. Dari rumah sakit pemerintah kan kewajiban juga untuk membantu orang. Jadi ya memang kita salah kalau orang mengatakan kita itu mencari duit dengan COVID gitu. Karena klaimnya kan juga nggak banyak itu. Jangan dikira sampai ratusan juta satu orang, enggak. Klaimnya juga nggak banyak dan risikonya kan lebih besar. Memang di Batam ini belum ada sih petugas kesehatan yang sampai meninggal karena COVID belum ada. Alhamdulillah. Tapi kalau yang positif itu umumnya ringan, ada beberapa lah, termasuk petugas puskesmas kita kan ada 2-3 orang rumah sakit ada kena juga, ada 2-3 orang. Tapi alhamdulillah nggak ada yang sampai positif, yang sampai berat sih, apalagi sampai meninggal nggak ada. Itu alhamdulillah. Kalau di Jawa Timur kan banyak sekali korban dokter yang meninggal. Kalau Jawa Timur paling banyak. Iya. Terus yang baru-baru ini yang petugas medis yang di Sumatera Utara, di Medan tuh banyak. Iya betul. Di Medan juga lagi tinggi, Bali juga lagi tinggi. Gitu. Itu kalau misalnya yang petugas medis yang tertular, maksudnya terkena itu ya, itu apa karena mereka lengah atau kayak kenapa ya Dok? Iya, kalau kita pantau masing-masing kasus itu memang mereka juga ada kelonggaran dalam pakai masker. Kalau yang petugas yang ngambil swab pernah positif itu, dia hanya lupa pakai kacamata ya. Dia pakai lengkap semua, pakai ini masker yang N95, tapi dia lupa pakai sealnya itu. Pada saat waktu itu dia men-swab yang klaster HOG itu. Dia positif tapi nggak bergejala. Pegawai di Elizabeth.
Kemudian kalau pegawai puskesmas kami lihat juga memang kalau dilihat foto-fotonya yang bersangkutan sering tak pakai masker kalau kemana-mana, itu memang lalai juga. Nah, malu juga kita sebagai orang kesehatan kan, tak beri contoh yang baik gitu. Berarti guna banget Iya. di masker ya dok. Betul, masker ini yang utama dan Masker. pertama ya, harus ini kan. Apalagi kalau kayak petugas medis yang langsung bersentuhan berhubungan ini, dia harus lebih ketat lagi. Betul, harus Termasuk tadi kayak apa kacamata apa Face shield, ya, Face shield. face shield. Iya. Kalau face shield sendiri sebetulnya anjuran dari Kemenkes itu kalau kita berada di kerumunan yang tak bisa kita hindari, contohnya pasar tradisional yang padat atau mall kebetulan ramai, itu memang direkomendasikan pakai face shield. Tapi kalau kita bisa jaga jarak, seperti ini kan jaga jaraknya bagus, nggak perlu, cukup pakai ini saja. Kalau kita masing-masing pakai ini, kan otomatis nggak ada terjadi droplet yang berterbangan, jadi nggak usah takut kita. Iya. Jadi netizen izin ya, mengapa kita pakai masker di sini karena kita Iya. ingin sehat. Kita ingin Dan beri contoh juga, beri Kita harus contoh. memberikan Kita ingin sehat, kita pengen aman. Iya, 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 iya. Ngomong-ngomong soal ini kan pasti ini lagi heboh-heboh yang rapid test ya. Iya. Apalagi kita ke bandara juga sekarang Betul. mau terbang harus Betul. rapid test. Hmm. Emang efektif ya dok? Iya, Ya. kadang rapid test pertama Reaktif. reaktif, habis itu non reaktif. Non-reaktif. Nah itu gimana dok? Iya. Jadi kalau ikut di revisi yang terbaru ini sebenarnya rapid test tidak dipakai untuk diagnostik lagi. Makanya sekarang kita pun yang istilahnya masal-masal mendeteksi di pasar, di rapid semua itu nggak kita kerjakan lagi karena memang tidak efektif dan tidak dipakai sebagai alat diagnostik gitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu masih bisa dipakai. Contohnya